Bapak-bapak, pernah tidak suatu pagi Bapak bangun tidur, lalu merasa tubuh tidak sebertenaga dulu? Jalan sedikit sudah capek, nafas terasa lebih pendek, dan saat ingin dekat dengan istri, kok rasanya respon tubuh tidak secepat dulu. Banyak pria lansia mengira ini wajar karena usia. Mereka diam saja, tidak cerita ke siapapun, bahkan ke pasangan sendiri. Padahal, di balik perubahan kecil itu, tubuh seringkali sedang memberi sinyal penting. Saya sering menemui pasien yang awalnya datang hanya dengan keluhan ringan. "Dok, sekarang kok rasanya beda ya? Tidak ada nyeri, tidak pusing, masih bisa beraktivitas." Tapi ada satu hal yang berubah. Vitalitas menurun, kepercayaan diri ikut turun. Yang membuat saya prihatin, banyak dari mereka baru sadar setelah masalahnya makin besar. Tekanan darah naik, gula darah mulai tinggi, berat badan bertambah, tidur tidak nyenyak. Padahal, semua ini bisa dicegah lebih awal. Bapak tahu tidak, kondisi Mr. P seringkali menjadi alarm pertama dari kesehatan pembuluh darah, hormon, bahkan jantung. Saat aliran darah tidak lagi lancar, organ inilah yang biasanya paling cepat memberi tanda. Dan yang paling menyentuh, hampir semua pasien saya berkata hal yang sama. "Dok, andai saya tahu dari dulu." Padahal, perubahan kecil seperti pola makan, kebiasaan bergerak, dan cara mengelola stres bisa membawa dampak besar. Tidak perlu cara ekstrim, tidak harus mahal. Yang penting konsisten dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Di video ini, saya ingin menemani Bapak memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi pada tubuh, sekaligus membagikan langkah aman agar vitalitas bisa kembali perlahan tanpa risiko. Karena usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Sekarang, saya ingin bertanya langsung pada Bapak. Kalau hari ini tubuh Bapak sedang mencoba memberi tanda, apakah Bapak siap mendengarkannya? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak, hampir setiap minggu saya menerima pasien lansia dengan keluhan yang mirip. Mereka duduk pelan di kursi, menarik napas, lalu berkata dengan suara pelan, "Dok, sekarang kok rasanya beda ya? Masih ingin dekat dengan istri, tapi tubuh seperti tidak merespons." Keluhan ini sangat manusiawi, dan saya selalu menenangkan mereka, karena kondisi seperti ini bukan aib, juga bukan tanda bahwa Bapak sudah habis. Justru seringkali ini adalah sinyal awal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Secara medis, fungsi Mr. P sangat bergantung pada aliran darah, keseimbangan hormon, kesehatan saraf, dan kondisi jantung. Ketika usia bertambah, pembuluh darah bisa menjadi lebih kaku. Kadar testosteron menurun perlahan, dan metabolisme tidak secepat dulu. Semua ini proses alami. Tetapi bila penurunannya terasa drastis, biasanya ada faktor lain yang ikut bermain. Saya pernah menangani Pak Hendra, usia 62 tahun. Awalnya beliau hanya mengeluh soal vitalitas. Tidak ada nyeri, tidak pusing, merasa baik-baik saja. Setelah saya sarankan cek tekanan darah dan gula, ternyata tensinya tinggi dan gula darahnya sudah masuk batas pradiabetes. Setelah pola makan diperbaiki, mulai rutin jalan kaki pagi dan minuman manis dikurangi, beliau kembali kontrol 3 bulan kemudian sambil tersenyum. "Dok, sekarang badan lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan urusan suami istri juga mulai membaik." Dari situ saya selalu tekankan, Mr. P itu seperti alarm tubuh. Ketika fungsinya menurun, seringkali itu berkaitan dengan sirkulasi darah, kesehatan jantung, atau kadar gula yang mulai tidak stabil. Menurut data dari World Health Organization, setelah usia 50 tahun,
risiko tekanan darah tinggi, diabetes, dan gangguan pembuluh darah meningkat cukup signifikan. Nah, Mr. P termasuk organ yang paling sensitif terhadap gangguan aliran darah. Jadi wajar kalau perubahan kecil di tubuh bisa langsung terasa di sana. Saya juga sering menemui pasien yang merasa dirinya lelah terus, mudah mengantuk, nafsu makan berubah, dan mulai jarang bergerak. Semua ini saling berkaitan. Kurang aktivitas membuat peredaran darah melambat. Gula darah yang sering naik turun membuat syaraf kurang optimal. Stres berkepanjangan ikut menekan hormon. Karena itu, saya selalu berkata pada pasien lansia, "Bapak, jangan hanya fokus pada Mr. P. Lihat tubuh secara utuh." Vitalitas pria bukan cuma soal kekuatan, tapi tentang kualitas hidup. Tentang bisa berjalan tanpa cepat capek, tidur nyenyak di malam hari, pikiran lebih tenang, dan tetap hangat bersama pasangan. Kalau sekarang Bapak merasa tidak seoptimal dulu, jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi tubuh sedang meminta perhatian lebih. Dan kabar baiknya, banyak kondisi ini bisa membaik dengan perubahan sederhana, asal dilakukan dengan sabar dan konsisten. Bapak-bapak, setelah saya jelaskan bahwa perubahan pada Mr. P sering berkaitan dengan kondisi tubuh secara keseluruhan, biasanya saya lanjut bertanya pelan. Sehari-hari aktivitasnya bagaimana, Pak? Makannya apa saja? Masih sering jalan kaki atau lebih banyak duduk? Dan hampir selalu jawabannya mirip. Bangun pagi langsung duduk nonton TV. Siang tidung. Sore duduk lagi. Makanannya pun itu-itu saja. Nasi putih, gorengan, teh manis, lalu malam ngemil. Saya paham, di usia lanjut memang energi tidak seperti dulu. Tapi tubuh tetap butuh bergerak. Saat kita terlalu lama diam, aliran darah melambat, otot melemah, dan pembuluh darah makin kaku. Padahal Mr. P sangat bergantung pada sirkulasi darah yang lancar. Saya pernah menangani Pak Slamet, usia 65 tahun. Beliau pensiun 2 tahun lalu. Aktivitasnya berkurang drastis. Berat badan naik, perut mulai buncit, dan vitalitas menurun. Setelah kami ngobrol panjang, ternyata beliau jarang minum air putih, lebih sering kopi manis, dan hampir tidak pernah olahraga. Saya tidak langsung memberi obat, saya ajak mulai dari hal kecil. Jalan kaki 20 menit tiap pagi, minum air putih minimal 6-8 gelas sehari, kurangi gorengan, tambah sayur, dan tidur lebih teratur. 2 bulan kemudian beliau datang lagi dengan wajah lebih segar. Katanya, badan tidak gampang capek, dan hubungan dengan istri mulai terasa lebih hangat. Inilah yang sering luput dari perhatian. Banyak pria lansia mengira masalah Mr. P hanya soal usia, padahal pola hidup punya peran sangat besar. Secara ilmiah, kebiasaan duduk terlalu lama, konsumsi gula berlebihan, dan kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, kolesterol, serta diabetes. Semua kondisi ini merusak pembuluh darah kecil, termasuk yang menuju Mr. P. Data dari World Health Organization menyebutkan bahwa kurang aktivitas fisik adalah salah satu penyebab utama penyakit tidak menular di usia dewasa dan lanjut usia. Sementara, Centers for Disease Control and Prevention juga menjelaskan bahwa kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak saraf dan pembuluh darah secara perlahan, yang akhirnya berdampak pada fungsi seksual. Bapak juga perlu tahu, stres yang dipendam, kurang tidur, dan perasaan tidak didukung pasangan ikut memengaruhi hormon. Banyak pasien yang sebenarnya sehat secara fisik, tapi pikirannya lelah. Akhirnya sinyal dari otak ke tubuh tidak berjalan optimal. Karena itu, saya selalu mengajak pasien lansia melihat hidup dengan lebih seimbang, bergerak secukupnya, makan lebih sadar, tidur cukup, dan jangan sungkan bercerita pada pasangan atau keluarga. Kedekatan emosional juga bagian dari kesehatan. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih ampuh daripada berharap solusi instan. Dan kabar baiknya, tubuh lansia masih sangat responsif jika diberi perhatian yang tepat. Bapak Ibu,
Ada satu hal penting yang sering terlewat saat kita bicara soal sayur. Bukan hanya jenis sayurnya yang perlu diperhatikan, tapi juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang diminum. Saya pernah menangani seorang bapak usia 69 tahun dengan riwayat darah tinggi. Beliau rajin makan sayur hijau setiap hari karena ingin hidup lebih sehat. Tapi beberapa minggu terakhir, beliau sering merasa pusing ringan dan jantung berdebar. Saat saya tanya lebih detail, ternyata beliau sedang rutin minum obat tekanan darah, lalu menambah konsumsi sayur hijau pekat, seperti bayam dan kangkung, hampir setiap hari. Disinilah saya mulai menjelaskan pelan-pelan. Pada lansia, tubuh tidak lagi sefleksibel dulu dalam menyeimbangkan mineral dan cairan. Sayuran tertentu mengandung kalium cukup tinggi. Kalau dikonsumsi berlebihan, terutama pada orang yang punya masalah ginjal atau sedang minum obat tertentu, kadar kalium bisa naik dan memicu rasa lemas, pusing, bahkan gangguan irama jantung ringan. Mayo Clinic menjelaskan bahwa lansia dengan fungsi ginjal menurun perlu lebih berhati-hati dengan makanan tinggi kalium dan oksalat, termasuk beberapa jenis sayuran hijau, karena tubuh lebih sulit membuang kelebihannya. Saya juga sering menemui pasien diabetes usia lanjut yang terlalu fokus ke sayur, tapi lupa menyeimbangkan dengan protein. Akibatnya, gula darah memang tidak melonjak, tapi tubuh terasa lemah, otot makin menyusut, dan berat badan turun tanpa disadari. Menurut Harvard Medical School, lansia membutuhkan asupan protein yang cukup setiap hari untuk menjaga massa otot, kekuatan tubuh, dan daya tahan. Kalau hanya makan sayur dan nasi, tubuh kekurangan bahan baku untuk memperbaiki jaringan. Menurut data dari World Health Organization, konsumsi garam berlebih, kurang buah dan sayur, serta rendah aktivitas fisik merupakan faktor utama penyakit jantung dan pembuluh darah. Sementara Centers for Disease Control and Prevention menjelaskan bahwa pola makan sehat dan aktivitas rutin terbukti membantu menjaga fungsi pembuluh darah dan metabolisme pada usia lanjut. Selain makanan, ada kebiasaan kecil yang sering diremehkan. Duduk terlalu lama, jarang keluar rumah, napas pendek karena kurang gerak. Semua ini memperlambat sirkulasi. Saya selalu sarankan jalan kaki santai 20-30 menit sehari. Tidak perlu cepat, yang penting rutin. Tambahkan peregangan ringan pagi hari. Bapak juga bisa berjemur sebentar untuk vitamin D. Hal-hal sederhana ini membantu tubuh memproduksi hormon dengan lebih seimbang. Dan satu hal penting yang jarang dibicarakan, hubungan emosional dengan pasangan. Banyak pria lansia yang memendam perasaan, merasa tidak percaya diri, lalu menjauh. Padahal sentuhan, obrolan hangat, dan rasa diterima sangat memengaruhi sinyal dari otak ke tubuh. Saya sering bilang, Bapak jangan merasa sendirian, tubuh itu perlu dirawat dari luar dan dari dalam. Kalau pola makan mulai diperbaiki, gerak tubuh ditambah, dan pikiran lebih tenang, biasanya perubahan positif akan terasa perlahan, tidak instan, tapi nyata. Bapak-bapak, di tahap ini biasanya saya duduk lebih dekat dengan pasien dan berkata pelan. Sekarang kita tidak cari cara cepat, kita cari cara aman. Karena di usia lanjut, tubuh sudah tidak sama seperti umur 30 atau 40. Organ bekerja lebih pelan. Ginjal dan hati butuh perhatian lebih. Jadi semua perubahan harus dilakukan bertahap. Saya sering bertemu pasien yang tergoda membeli obat kuat sembarangan atau jamu yang tidak jelas kandungannya. Ada yang datang dengan jantung berdebar, wajah merah, bahkan tekanan darah melonjak. Padahal niatnya hanya ingin kembali percaya diri. Saya selalu mengingatkan, jangan pernah minum obat atau suplemen tanpa konsultasi. Apalagi kalau punya riwayat darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung. Pendekatan paling aman selalu dimulai dari dasar. Pertama, perbaiki pola tidur. Tidur kurang dari 6 jam membuat hormon pria turun drastis. Banyak pasien tidak sadar,
Begadang nonton TV atau main ponsel bisa memengaruhi vitalitas. Usahakan tidur sebelum jam 10 malam. Kamar redup dan jauhkan layar ponsel saat mau istirahat. Kedua, atur napas dan pikiran. Stres berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol yang menekan testosteron. Saya sering ajarkan napas dalam sederhana. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Lakukan 5 menit pagi dan sore. Kedengarannya sepele, tapi banyak pasien merasa lebih tenang setelah rutin melakukannya. Ketiga, cek kesehatan rutin. Tekanan darah, gula darah, kolesterol. Banyak pria lansia baru tahu ada masalah setelah vitalitas menurun. Padahal kalau diketahui lebih awal, penanganannya jauh lebih mudah. Menurut World Health Organization, pemeriksaan kesehatan berkala di usia lanjut membantu mencegah komplikasi penyakit kronis yang berdampak pada kualitas hidup. Sementara, Centers for Disease Control and Prevention menekankan bahwa pengelolaan tekanan darah, gula darah, dan berat badan sangat berpengaruh pada kesehatan pembuluh darah dan fungsi organ pria. Saya teringat Pak Rahmat, usia 68 tahun. Awalnya beliau datang hanya karena Mr. P terasa lemah. Setelah dicek, ternyata kolesterolnya tinggi. Kami mulai dari perubahan makan, jalan kaki pagi, dan obat kolesterol dosis rendah. 3 bulan kemudian, beliau kembali dengan wajah cerah. Katanya, "Dok, bukan cuma urusan itu yang membaik. Saya sekarang lebih semangat bangun pagi." Inilah yang saya maksud. Saat pembuluh darah lebih sehat, jantung bekerja lebih ringan, dan metabolisme membaik, tubuh akan mengikuti. Terakhir, libatkan pasangan. Jangan dipendam sendiri. Banyak pasien merasa lebih lega setelah bicara terbuka dengan istri. Dukungan emosional itu seperti obat alami, membuat pikiran lebih tenang dan tubuh lebih responsif. Saya selalu bilang pada pasien lansia, Bapak tidak perlu mengejar kesempurnaan, cukup lakukan yang terbaik untuk tubuh hari ini. Dengan langkah kecil yang konsisten, vitalitas bisa kembali perlahan, aman, tanpa risiko besar. Dan yang paling penting, Bapak tetap bisa menikmati hari tua dengan lebih percaya diri dan penuh makna. Bapak-bapak yang saya hormati, ingatlah satu hal penting. Kesehatan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mau merawat dirinya sendiri. Usia boleh bertambah, tapi semangat untuk hidup sehat jangan pernah padam. Kalau hari ini Bapak merasa tubuh sudah tidak seprima dulu, jangan berkecil hati. Itu bukan akhir cerita. Justru ini saat yang tepat untuk mulai lebih peduli. Mulai dari hal sederhana. Minum air putih cukup, jalan kaki sebentar setiap pagi, kurangi makanan manis dan berlemak, tidur lebih teratur, dan yang paling penting, jangan simpan keluhan sendiri. Ceritakan pada pasangan, keluarga, atau tenaga kesehatan. Saya ingin Bapak semua tetap bisa tersenyum, tetap bisa menikmati waktu bersama orang tercinta, dan tetap merasa berarti di usia berapapun. Kalau video ini terasa bermanfaat, silakan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman sebaya. Siapa tahu, dari satu video ini, ada saudara atau sahabat yang jadi lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan. Dan jangan lupa, tuliskan kota asal Bapak di kolom komentar, subscribe channel Lansia Sehat Abadi, serta tekan like agar semakin banyak lansia yang bisa mendapat edukasi kesehatan seperti ini. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik untuk hari tua yang bahagia. Saya Dr. Indri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jaga tubuh, jaga pikiran, jaga semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.